Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Walaupun belajarnya masih online dan di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Nah, untuk materi kali ini adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya kalian sudah mengenali apa itu variabel kan? Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengapa kita perlu persamaan linear. Oke, nanti kalian akan bisa mengetahui setelah kita memecahkan masalah di sini. Contohnya, seorang pedagang membeli satu lusin pakaian seharga 900.000. Ia akan menjual pakaian tersebut secara eceran. Bagaimana cara ia menentukan harga satuan pakaian tersebut? Oke, kita langsung penyelesaiannya. Di sini diketahui permisalkan baju itu atau pakaian sama dengan X. Misalkan baju sama dengan X. Kemudian satu lusin pakaian kita ubah dulu menjadi 12 buah pakaian karena waktu SD juga kalian sudah mengkonversikan bagaimana cara mengubah kilogram ke gram, kemudian hari ke bulan, bulan ke hari, dan satu lusinan ke kodian dan lain-lainnya. Nah, di sini satu lusin pakaian itu sama dengan 12 buah. Nah, harganya itu 900.000. Kemudian, yang ditanyakan itu harga satuan pakaian. Oke, kita jawab. Langkah pertama, kita buat dulu permasalahannya atau persamaannya. Persamaan linearnya yaitu 12X sama dengan 900.000. Berarti, langsung saja kita bagi yang sebelah kanan itu sebagai sebagai pembilang, yang sebelah kiri itu sebagai penyebut. Nah, didapat jadinya X sama dengan 900 dibagi 12. Kemudian X-nya didapat sama dengan 75.000. Nah, harga 75.000 ini adalah harga satuan pakaian. Jadi, nanti kalau misalkan si pedagang ini mau menjualnya kembali, berarti dia bisa mendapatkan untung dinaikkan jadi 80.000 atau 90.000. Yang penting dia sudah menemukan harga suatu barangnya. Oke, di contoh yang lain itu Andi membeli pensil dan buku tulis dengan harga 9.000. Sebelumnya, Andi mengetahui harga pensil adalah 3.500. Bagaimana cara ia mengetahui harga buku tulis? Oke, di sini dia masih dijadikan dalam satu persamaan. Penyelesaiannya itu diketahui permisalkan buku tulis sama dengan Y. Harga pensil sama dengan 3.500. Nah, harga keduanya adalah 9.000. Setelah ditotal nih kata si pedagangnya, berapa bang? 3.500. Kemudian buku tulisnya 1 ya, jadinya 9.000. Terus kita bingung, harga bukunya berapa? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan persamaan linear. Nah, ditanya itu harga buku tulis. Berarti kan 3.500 ditambah Y-nya itu sebagai buku tulis, karena kita belum mengetahui harga buku tulis. Jadi kita permisalkan sama dengan Y. 3.500 plus Y sama dengan 9.000. Kita pindah ruas. Yang sebelah kanan tetap ditaruh di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri kita pindahkan menjadi sebelah kanan. Karena di sini tadi tandanya positif, pindah ke sini jadinya negatif. Jadi, Y sama dengan 9.000 dikurang 3.500, yaitu sama dengan 5.500. Oke. Nah, dari kedua contoh di atas ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya, Bu, manfaatnya kita belajar persamaan linear itu apa ya? Kemudian, emang di dalam kehidupan sehari-hari kita bakal temui, Bu? Nah, jawabannya sudah terpecahkan di sini. Iya, sering banget kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mengapa kita harus belajar persamaan linear? Karena untuk mendapatkan harga suatu barang yang kita tidak tahu. Jadi memecahkan suatu harga. Intinya seperti itu kalau untuk persamaan linear. Kemudian kita membahas di sini lalu apa yang dimaksud dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya, Bu? Oke, di sini akan Ibu jelaskan kembali tentang persamaan. Nah, persamaan itu apa nih ya? Persamaan adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan. Oke, pasti kalian juga udah paham kan ya tanda sama dengan itu seperti apa dan bentuknya bagaimana. Jadi
tidak ada keliruan. Oke, kalau di sini pertidaksamannya itu apa, Bu? Pertidaksamannya itu adalah kalimat terbuka yang membuat tanda ketaksamaan, artinya tidak sama dengan. Oke, yang garis miring, coret sama dengan itu dibacanya ketaksamaan atau tidak sama dengan. Nah, tanda ketaksamaan di sini juga ada beberapa, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, jadi perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan itu yang membedakan itu hanya ada di tanda. Kalau misalkan tandanya sama dengan, berarti dia masuknya ke soal persamaan. Kalau misalkan tandanya kurang dari, lebih dari, itu masuknya ke soal pertidaksamaan. Oke, sebagai contoh, mungkin kalian harus mengenali dulu ya bentuk persamaan dan pertidaksamaan linear itu seperti apa. Oke, sebelum masuk ke bentuk umum, Ibu di sini akan menjelaskan dulu pernyataan dan kalimat terbuka. Bu, tadi kan ada kalimat terbuka tuh yang sebelumnya tadi di bersamaan. Nah, kalimat terbuka ini apa ya, Bu, maksudnya? Oke, kita bahas pernyataan dulu ya. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan kebenarannya atau kesalahannya. Misalkan, contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bernilai benar. Iya, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Betul, pernyataannya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Atau 2 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, pernyataan ini salah. Kok salah sih? Emang kenapa? Nah, berarti kalian bisa menjelaskan kan? Karena 2 ditambah 3 itu hasilnya 5, bukan 7. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 7 ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Nah, selain itu terdapat pula pernyataan yang memuat variabel disebut dengan kalimat terbuka. Maksudnya kalimat terbuka gimana tuh, Bu? Nah, kalimat terbuka ini juga sama, yang belum dapat ditentukan pernyataannya, kebenarannya, dan kesalahannya. Contohnya, X plus 6 sama dengan 10. Untuk X adalah bilangan real. Oke, bilangan real, bilangan asli, kalian pasti sudah paham kan di semester 1 kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini jika X diganti dengan 4, pernyataan bernilai benar. Coba kita ganti X-nya menjadi angka 4. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Benar nggak? 4 ditambah 6 sama dengan 10. Betul, karena 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Oke, kemudian kalau jika X diganti dengan angka 5, apakah betul pernyataannya 5 ditambah 6 sama dengan 10? Ternyata setelah kita hitung, jawabannya tidak 10. 5 ditambah 6 itu harusnya 11. Nah, jadi pernyataan ini adalah bernilai salah. Oke, kalau kalian sudah paham dengan pernyataan dan kalimat terbuka, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tapi sebelum ke contoh soal, kita masuk ke bentuk umumnya dulu. Oke, di sini ada bentuk umum persamaan linear satu variabel. Oke, untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, di sini bentuk umumnya itu ada AX plus B tidak sama dengan C. Karena ini bersamaan, untuk persamaan dan pertidaksamaan soalnya sama, bentuk umumnya hampir sama. Nah, di sini ada X itu sebagai variabel, A itu sebagai koefisien, dan B dan C itu adalah sebagai konstanta. Nah, di sini ada tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengannya itu artinya tanda dari ketaksamaan, yaitu kurang dari, dan lain sebagainya yang telah Ibu sebutkan di awal tadi ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, contohnya di sini ada tentukan nilai X dari persamaan berikut. 2X plus 5 sama dengan 6. Kita mencari nilai X-nya, berarti 2X ditambah 5 sama dengan 6. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, silahkan kalian pindahkan ruas saja. Yang dipindahkan itu hanya yang nilai konstantanya aja ya, bukan yang ada variabelnya. Nah, jadi 2X sama dengan 6 dikurang 5. Berarti 2X sama dengan 1, karena 6 dikurang 5 adalah 1. Nah, kalau misalkan bentuk soalnya sudah seperti ini, jadi 2X sama dengan 1. Nah, berarti kalau soal yang seperti ini,
yang sebelah kanan itu jadi pembilang dan sebelah kiri itu jadi penyebut. Maka hasilnya X sama dengan setengah. Kemudian ada contoh soal lagi, yang B. Min 3 plus X sama dengan 10. Berarti jawabannya sama kayak tadi caranya. Min 3 plus X sama dengan min 10, X sama dengan 10 ditambah 3. Karena yang di sebelah kirinya itu negatif, pindah ke kanan dia jadi positif. Dan kebalikannya, kalau misalkan nanti dia di sebelah kirinya positif, berarti pindah ke kanan jadinya negatif. Maka X sama dengan 10 ditambah 3. Hasilnya adalah X sama dengan 13. Jadi, min 3 ditambah X sama dengan 10 itu X-nya harus 13 agar pernyataan tersebut benar. Kemudian yang C, 4X ditambah 7 sama dengan 5. Kita tulis ulang soalnya seperti tadi, 4X sama dengan 5 dikurang 7. Karena sebelah kirinya plus 7, maka jadinya min 7. Oke, 4X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 per 4. Oke, semoga sampai di sini kalian paham ya. Kalau sudah paham atau belum paham, bisa kalian putar kembali videonya. Oke, kita lanjut di contoh soal yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, biasanya kita sering banget nih ketemu soal kayak gini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu gini. Harga tiket suatu pertunjukan drama adalah 20.000 untuk anak-anak dan 50.000 untuk dewasa. Suatu rombongan terdiri atas 30 orang. Nah, 30 orang ini ada anak-anak dan dewasa. Totalnya itu membayar 870. Tentukan banyaknya anak-anak dalam rombongan tersebut. Oke, penyelesaiannya yaitu kita permisalkan dulu. Misalkan banyak anak dalam rombongan adalah X. Karena yang ditanya adalah anak-anak, maka kita permisalkan X-nya saja yang untuk anak-anak. Nah, maka banyaknya orang dewasa adalah 30 min X. Karena di sini tadi soalnya adalah 30 itu termasuk atas anak-anak dan dewasa. Makanya persamaan itu jadinya 30 min X. Selanjutnya, uang yang harus dibayar itu adalah 870. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin persamaannya yaitu 20X ditambah 50 dikali 30 min X sama dengan 870. Kalian kalikan dulu yang ada di dalam kurung. 50 dikali 30 sama dengan 1500. 50 dikali min X sama dengan min 50X sama dengan 870. Nah, yang sama-sama X kalian gabungin. Balik lagi ke proses aljabar yang semester kemarin. Jadi 20 dikurang min 50 itu jawabannya min 30X sama dengan 870 dikurang 1500. Kemudian min 30X sama dengan min 630. X dapat min 630 dibagi min 30. X sama dengan 21. Jadi banyaknya anak-anak dalam rombongan tersebut adalah 21. Sudah, kita masuk ke penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, sebenarnya konsep persamaan dan pertidaksamaan itu untuk penyelesaiannya sama aja ya, hanya yang membedakan itu tandanya tadi, tanda sama dengan atau tanda kurang dari, lebih dari. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan nilai X dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama, ada 3X kurang dari 6. Berarti langsung saja X kurang dari 6 per 3. Berarti X kurang dari 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi X-nya kurang dari 2. Kemudian yang B, 4X min 4 kurang dari 8. Kemudian kalian pindahkan ruas. 4X kurang dari 8 ditambah 4. Karena min 4 pindah ke kanan jadinya positif 4. Nah, kemudian 4X kurang dari 12. X kurang dari 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi X-nya itu adalah kurang dari 3. Kemudian ada contoh soal 8X ditambah 15 lebih besar dari 23. 8X lebih besar dari sama dengan 23 dikurang 15. 8X lebih dari sama dengan 8. X lebih dari 8 dibagi 8. Hasilnya 1. Jadi X lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi penyelesaian untuk persamaan dan pertidaksamaan itu hampir sama. Yang membedakan hanya di tandanya saja.
Oke. Semoga sampai di sini kalian paham ya. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa japri ibu untuk menanyakan langkah-langkah yang kalian masih kurang paham. Nah, untuk di slide terakhir ini ada tugas untuk kalian. Itu ada beberapa soal ya. Di sini ada nomor 1 itu ada A, B, dan C. Nomor 2 kemudian ada A dan B. Nomor 3 juga. Enggak, nomor 3 hanya satu saja. Kemudian yang nomor 4 ada A dan B. Jadi totalnya itu ada 8. Ada 8 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, sekali lagi boleh japri ibu ya. Ibu tunggu untuk pengumpulan tugasnya terakhir di jam 1 siang. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.